Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat pagi. Penangkapan dilakukan setelah keduanya berstatus tersangka sejak November 2025. Tim kuasa hukum menyatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di lokasi yang berbeda pada pagi hari. Roy Suryo ditangkap saat berada di kediamannya, sementara Dr. Tifa diamankan saat berada di apartemen pribadinya. Hingga siang hari, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Sementara itu, tim kuasa hukum menyatakan akan menempuh upaya penangguhan penahanan dengan menyiapkan surat jaminan dari berbagai pihak. Artefak itu adalah noktah pada logo Universitas Gadjah Mada. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat pagi menjadi babak terbaru dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kasus yang berawal dari polemik di ruang publik itu kini resmi memasuki tahapan pelimpahan perkara menuju persidangan. Kasus ini bermula saat polemik mengenai keaslian ijazah Joko Widodo kembali mencuat sepanjang tahun 2025. Berbagai pernyataan dan konten di media sosial mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan milik Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Narasi itu berkembang menjadi perdebatan publik yang melibatkan sejumlah tokoh, termasuk Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar. Merespon tudingan tersebut, Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi elektronik yang dianggap tidak benar. Setelah penyelidikan dan penyidikan berjalan, Polda Metro Jaya pada November 2025 menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang terbagi dalam 2 klaster perkara. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan kawan-kawan masuk dalam klaster yang berkaitan dengan dugaan manipulasi dan penyebaran dokumen elektronik. Meski berstatus tersangka, ketiganya tidak ditahan dan tetap menjalani proses hukum dengan memenuhi panggilan penyidik serta wajib lapor. Dalam perjalanannya, Rismon Sianipar memilih menempuh jalur penyelesaian hukum setelah menyatakan terdapat kekeliruan dalam analisis dan penelitian yang sebelumnya disampaikan kepada publik. Status perkaranya kemudian dihentikan sehingga tidak lagi menjadi bagian dari proses hukum yang berlanjut. Sementara itu, proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa terus berjalan. Pada 2 Juni 2026, Polda Metro Jaya mengumumkan berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Status P21 menandakan perkara telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Menjelang pelimpahan tahap 2, muncul perdebatan mengenai substansi perkara dan arah pembuktian di pengadilan. Babak terbaru terjadi pada 19 Juni 2026 saat Roy Suryo dan Dr. Tifa dijemput penyidik dari lokasi berbeda untuk menjalani proses hukum lanjutan. Tim kuasa hukum keduanya menyatakan klien mereka selama ini kooperatif dan memenuhi seluruh kewajiban proses hukum. Di sisi lain, kepolisian menegaskan langkah yang dilakukan merupakan bagian dari tahapan penanganan perkara setelah berkas dinyatakan lengkap. Dengan perkembangan terbaru ini, kasus yang berawal dari polemik di ruang publik kini masuki fase akhir penyidikan dan bersiap menuju persidangan. Pengadilan nantinya akan menjadi arena pembuktian untuk menguji fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum dari seluruh pihak yang berperkara.